Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak-anak kelas 5, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaannya sehat ya, amin. Pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Bu Wahyu. Pada kesempatan kali ini bersama Bu Wahyu kita akan belajar akidah akhlak pelajaran ke-7, yaitu Asmaul Husna 2. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak video pembelajaran ini ya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini anak-anak, yaitu yang pertama Al-Muhyi, Al-Mu'mit, dan Al-Baqi. Al-Muhyi artinya yang maha menghidupkan, sang pemulih atau pemberi kehidupan. Al-Muhyi adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan nama ini dalam surat Fussilat ayat 39. Adapun bunyi surat Fussilat ayat 39 bisa kalian lihat pada buku kalian halaman 89 ya anak-anak. Jadi Allah dengan nama Al-Muhyi yang menghidupkan janin dalam rahim ibu yang penuh dengan kegelapan. Dialah yang menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur kelak di hari kebangkitan. Dialah yang menghidupkan kembali manusia dari kesesatan dengan memberikan petunjuk. Dialah yang menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Dialah yang memberikan kehidupan penuh berkah bagi hamba-hambanya yang beriman. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Muhyi selalu berusaha mensyukuri kehidupan yang telah dianugerahkan kepadanya dengan berbagai amal yang dapat menjadi bekal kelak ketika ia kembali kepada Allah. Termasuk mensyukuri nikmat kehidupan adalah terus menjaga kesehatan dan kehidupan yang Allah berikan dengan olahraga serta mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Ada yang perlu kalian pahami anak-anak. Jadi segala kehidupan yang ada di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti, Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang kekal bagi semua manusia. Sehingga apabila kita masuk surga, maka selamanya akan mendapatkan kenikmatan. Begitu juga sebaliknya, apabila kita masuk neraka, maka akan mendapatkan siksa. Oleh sebab itu, yang seharusnya kita khawatirkan bukanlah kematian, akan tetapi yang perlu kita khawatirkan adalah kehidupan setelah kematian. Apakah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia atau memperoleh kehidupan yang sengsara? Karena kehidupan setelah kematian inilah kehidupan yang kekal. Akan tetapi, kekekalan surga dan neraka tidak sama dengan kekekalan Allah Ta'ala, yaitu surga dan neraka kekal selama dikehendaki Allah, karena Allah adalah Tuhan dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Anak-anak, ada beberapa cara untuk meneladani nama Al-Muhyi, antara lain: pertama, selalu menghidupkan semangat dan potensi untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. 2. Menghidupkan lentera hati untuk menentukan langkah yang benar. Keteguhan hati ya, lentera hati maksudnya. Yang ketiga, menghidupkan jiwa mutmainah agar selalu semangat dalam menjalani ketentuan Allah dan berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh godaan dan cobaan. Serta yang terakhir, selalu aktif dalam melestarikan kehidupan dunia dengan menjaga lingkungan dan perdamaian. Ada 4 hikmah mengamalkan Al-Muhyi, yaitu dapat memahami arti kehidupan yang hakiki. Antara lain: 1. Tujuan hidup adalah untuk mencapai ridho Allah dengan meluruskan niat. Yang kedua, tugas hidup adalah beribadah dan memakmurkan bumi. Yang ketiga, alat hidup contohnya seperti indera, panca indera adalah seluruh anugerah yang telah diterima. Dan yang keempat, teladan hidup yaitu
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Mu'min, artinya yang maha mematikan, sang pencipta kematian, sang penghancur. Dia yang membuat orang mati hidup kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min. Dia yang memberi kehidupan dan dia pula yang mengambilnya. Dialah yang memerintahkan siapa yang akan dimatikan pada akhirnya. Kita semua akan kembali kepadanya. Contoh perilaku yang sesuai dengan Al-Mu'min adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dilanda kesedihan karena kematian orang terdekat. Anak-anak, yang perlu diketahui, apabila Allah dapat menghidupkan, tentu Allah juga dapat mematikan. Kematian adalah hak mutlak Allah atau rahasia bagi Allah. Manusia tidak ada yang mengerti kapan kematian itu akan datang, di mana dan disebabkan oleh apa orang tersebut mati. Sebab semuanya merupakan rahasia Allah. Kematian bisa dikatakan nikmat, sebab kematian merupakan pintu menuju kebahagiaan yang abadi atau akhirat. Coba perhatikan, jika tidak ada kematian, sedangkan manusia terus lahir ke dunia, maka bumi akan sesak, sebab raga bertambah tua dan penyakit terus berdatangan. Kemana kalau tidak menuju ke kebinasaan? Karena setiap saat manusia akan mati, maka orang mukmin diajarkan untuk mengucapkan asma Allah sebelum tidur. Orang yang tertidur merupakan gambaran orang yang telah mati. Ruhnya orang yang tertidur berada dalam genggaman Allah, sehingga orang yang tertidur tidak mengetahui apa-apa, walaupun jasadnya masih hidup. Baru setelah ruh dikembalikan ke jasadnya, maka orang tersebut akan hidup kembali. Inilah sebenarnya gambaran dari kebangkitan nanti. Oleh karena itu, anak-anak, selama kita masih hidup di dunia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kita dianjurkan untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi larangannya. Apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya? Contohnya, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua, dan sebagainya. Dan contoh menjauhi larangannya yaitu mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain, berbohong, berani kepada orang tua, dan sebagainya. Nah, cara meneladani nama Allah Al-Mu'min. Yang pertama, selalu mengingat Allah. Yang kedua, percaya kematian pasti akan datang. Ketiga, rajin membaca Al-Quran. 4, berzikir. 5, ingat akhirat. 6, mempersiapkan amal soleh, dan lain-lain. Materi yang ketiga, Al-Baqi, artinya Allah Maha Kekal, yang selamanya ada, yang abadi, yang tak ada habisnya, yang selalu hadir. Allah adalah Al-Baqi, yang abadi. Dia selalu ada dan tidak pernah menghilang atau lenyap. Dia adalah satu-satunya yang keberadaannya tidak memiliki awal atau akhir. Keutamaan nama ini menandakan Allah itu abadi, tanpa akhir dan selamanya ada. Dia akan tetap ada selamanya dan tidak termakan oleh waktu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang sia-sia dan semuanya bersifat sementara. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah dalam keadaan kekal, dan segala sesuatu yang bersifat sementara pasti akan hancur. Bahkan surga dan neraka adalah kekal selama dikehendaki oleh Allah. Dengan kata lain, kekekalan surga dan neraka tidak sama dengan kekekalan Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Surga dan neraka dikatakan kekal karena sehari di sana, di akhirat, sama seperti 1000 hari di dunia. Sehingga apabila seseorang masuk neraka selama 1 bulan, maka sama seperti 30.000 tahun hidup di dunia. Hal ini sangat berbeda dengan kekekalan Allah Ta'ala. Hanya Allah lah Zat yang Maha Kekal yang tidak akan pernah mati.
Oleh sebab itu, hendaknya kita bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha kekal, dan jangan sekali-kali bergantung kepada sesuatu yang bersifat sementara. Segala sesuatu yang bersifat sementara pasti ada proses. Contohnya manusia, pada awalnya lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh lagi menjadi remaja, tumbuh lagi menjadi dewasa, dan tumbuh lagi menjadi tua. Jika sudah tua, maka akan meninggal atau mati. Nah anak-anak, itulah tadi materi pada pelajaran ke-7 Asmaul Husna 2, yaitu Al-Muhyi, Al-Mu'min, dan Al-Baqi. Sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal pada halaman 98. Kerjakan pada buku Akidah Akhlak boleh, buku tulis juga boleh, atau buku tulis juga boleh. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke WA-nya Bu Wahyu ya. Anak-anak, jika kalian sudah selesai mengerjakan, kalian bisa mengakhiri pembelajaran Akidah Akhlak pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, Bu Wahyu mohon maaf. Sekarang Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.